Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini gue akan menceritakan sebuah alur film series yang berjudul The Rain, yang memiliki 8 episode. Film ini bercerita tentang hujan misterius yang membawa virus mematikan. Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut, yuk simak videonya sampai habis. Di awal film, ada seorang wanita yang terburu-buru memasuki kampus, di mana ia sepertinya terlambat mengikuti ujian akhir bersama kelompoknya. Wanita itu bernama Simon. Temannya khawatir Simon datang terlambat dan ujian mereka bisa ditunda. Alhamdulillah, akhirnya Simon datang menemui mereka. Mereka senang akan kedatangan Simon. Di sini tiba-tiba ayah Simon memanggilnya dari kejauhan, dan di sana ayahnya mengajaknya pergi. Ya, padahal sebentar lagi akan menghadapi ujian. Ayahnya memperingatkan teman-teman Simon untuk pulang dan tetap di rumah. Di sini Simon bertanya kepada ayahnya, sebenarnya apa yang terjadi? Ayahnya berkata, akan ada hujan dan kita harus pergi. Dan ayahnya tak menjelaskan hujan apa itu. Terlihat di dalam mobil sudah ada ibu dan adiknya bernama Markus. Di sini Simon masih bingung dengan hujan yang dikhawatirkan oleh ayahnya. Tiba-tiba terdengar suara radio mobil dan mengatakan bahwa penduduk sekitar mulai mengalami masalah pernafasan dan alergi akut setelah terkena air hujan. Dan saat Simon melihat ke belakang, awan mendung sudah mulai menghampiri mereka dan akan terjadi hujan sebentar lagi. Terjadi keributan dan perselisihan di dalam mobil itu dan membuat ayahnya tidak konsen dalam menyetir. Dan hampir saja mereka menabrak sebuah truk di depannya. Truk yang kaget membanting setir dan terguling ke depan, sehingga menutupi jalan tersebut. Hal itu membuat kemacetan dan mereka semua akhirnya keluar dari mobil dan berusaha pergi ke bunker yang sudah dekat dari sana. Seseorang penasaran dan mengikuti mereka. Terlihat awan mendung yang membawa virus mematikan sudah mulai datang menghampiri mereka. Di sini mereka berusaha lari dan secepatnya pergi ke bunker sebelum hujan turun. Alhamdulillah akhirnya mereka semua berhasil masuk ke bunker. Dan di sini orang tua Simon sedang berdiskusi dan Simon tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Setelah berdiskusi, di sini ayahnya memberitahu bahwa ada sesuatu di dalam hujan itu, yaitu virus yang mematikan. Dan ia akan keluar untuk mengambil sesuatu dan menyelamatkan orang-orang. Awalnya, Simon tidak setuju ayahnya pergi, tapi ayahnya meyakinkan Simon, dan akhirnya Simon rela melepaskan ayahnya pergi. Lalu ayahnya pergi menggunakan alat pelindung diri agar terhindar dari bahaya hujan tersebut. Simon melihat di sosial media teman-temannya yang begitu ketakutan dan panik terhadap apa yang terjadi di luar, di mana mereka mengatakan banyak orang yang mati dan sakit pernapasan tiba-tiba, dan mereka semua tidak boleh keluar dari rumah, dan jika mereka keluar, mereka akan mati. Akhirnya mereka hanya bertiga di dalam bunker tersebut, di mana hanya ada ibu, Simon, dan adiknya yang bernama Markus. Di sini Simon mencoba menenangkan adiknya. Tiba-tiba, seseorang menggedor-gedor pintu bunker. Simon dan adiknya berasumsi bahwa itu adalah ayahnya yang butuh pertolongan. Tapi ibunya mengatakan itu bukan ayahnya, karena ayahnya tidak mungkin kembali dengan cepat. Dan jika ayahnya ingin masuk ke bunker, pasti itu bisa mudah. Dan ayahnya tidak perlu menggedor-gedor pintu bunker. Di saat ibunya sedang asik membuatkan makanan untuk mereka, alangkah terkejutnya ibunya melihat mereka yang sudah tidak ada. Ternyata Simon dan adiknya mencoba membuka pintu bunker. Di sini ibunya mencoba untuk menghentikan mereka, tapi semuanya terlambat. Dan ternyata orang itu bukan ayahnya, tapi orang yang penasaran dan ikut dengan mereka tadi. Dan terlihat ia kesakitan akibat terkontaminasi air hujan tersebut. Orang itu mencoba mengambil Markus, akan tetapi Simon dengan cepat menarik Markus, dan terjadilah tarik-menarik antara mereka. Di sini ibunya seketika mendorong orang itu dan berkorban nyawa demi mereka, dan ibunya mati akibat terkontaminasi air hujan juga. Mereka pun menutup bunker dan larut dalam kesedihan. Akhirnya mereka hanya berdua saja di bunker tersebut. Di sini terlihat Simon yang depresi atas kepergian ibunya dan ayahnya yang meninggalkan mereka berdua. Dan film pun baru dimulai. Terlihat Simon yang melihat adiknya tertidur, dan muncul ingatan masa lalu di mana tampak Markus yang sekarat akibat penyakitnya. Dan di sini orang tuanya berdebat karena ayahnya menolak menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh putranya
tapi ibunya meminta agar hal itu dicoba. Ayahnya takut hal itu akan memunculkan mutasi baru. Di sini gue belum tahu ayahnya mau menyuntikkan apa ke dalam tubuh Markus, dan Markus itu kena penyakit apa. Scene beralih pada Markus yang bermain tablet ayahnya. Dan di sini ia menemukan bahwa ada bunker lain selain bunker yang mereka tempati. Dan mereka berdua mencoba menghubungi bunker tersebut. Tapi sayang, bunker itu tidak dapat dihubungi karena sinyal yang tidak cukup kuat. Lalu mereka mencari sesuatu di gudang. Dan mereka melihat sebuah alat komunikasi seperti radio jarak jauh. Dan mereka mencoba menghubungi seseorang yang mungkin masih hidup di luar sana. Dan hal itu berhasil. Mereka tersambung dengan orang di luar sana yang bernama Philip. Philip bersembunyi di ruang bawah tanah rumahnya. Ia mengatakan di luar sangat mengerikan, dan banyak orang yang mati akibat hujan misterius itu. Simon kemudian meminta tolong agar Philip menelpon ayahnya. Lalu Simon memberikan nomor telepon ayahnya kepada Philip, dan Philip akan mencoba menelpon ayah Simon, dan sambungan pun terputus. Malamnya terlihat Simon yang rindu dengan ayahnya dan melihat APD yang sering ayahnya gunakan. Tiba-tiba Philip tersambung kembali dan ia mengatakan bahwa ia tidak bisa menghubungi ayah Simon. Dan Philip berkata jika Simon dan adiknya ingin pergi dari situ, ada tempat penjemputan di dekat rumah sakit yang jaraknya tidak jauh dari bunker yang Simon tempati. Dan tiba-tiba mati lampu dan suara Philip terputus. Simon lalu mengatakan kepada adiknya bahwa ia akan pergi sebentar keluar mencari ayahnya. Markus tidak setuju dengan hal itu dan melarang Simon melakukannya. Dan scene beralih lagi ke masa lalu, di mana ayahnya menelpon seseorang dan mengatakan akan melakukan sebuah simulasi percobaan. Dan sepertinya ayahnya bekerja di sebuah perusahaan yang bernama Apollon, di mana ayahnya menyuntikkan 100 mg sebuah serum ke dalam tubuh Markus. Dan di sini gue belum tahu apa maksud tujuan ayahnya menyuntikkan serum tersebut ke dalam tubuh Markus. Adegan kembali lagi ke Simon yang melihat Markus tengah tertidur. Ia memutuskan nekat pergi keluar, dan saat ia sudah sampai di pintu bunker, ia teringat dengan kejadian ibunya yang telah mati akibat kecerobohannya. Dan hal itu membuat ia tidak jadi keluar dari bunker tersebut, karena ia merasa ada tanggung jawab besar untuk tetap bersama dengan adiknya di dalam bunker itu. Di sini terlihat Markus yang mulai bosan dan kesal karena ayahnya tak kunjung kembali. Simon terlihat menghibur adiknya dengan mengajaknya menari bersama. Dan hal itu berhasil membuat Markus tersenyum kembali. Mereka pun menanam sayuran untuk menghilangkan kejenuhan. Dan terlihat mereka pun mulai terbiasa dengan semuanya. Dan sampai akhirnya Markus sudah beranjak dewasa. Dan di sini terlihat persediaan makanan yang sudah menipis. Di sini Markus tampak kesal karena mereka tak kunjung keluar. Dan Simon hanya mengatakan agar menunggu ayahnya kembali. Tapi Simon menyadari bahwa jika mereka tetap di sini, stok makanan mereka juga menipis. Malamnya saat Markus tertidur, Simon mencoba melihat keadaan di luar sebelum membawa Markus. Ia kemudian berjalan menuju rumah sakit tempat penjemputan 5 tahun yang lalu, di mana terlihat ada seekor rusa di sana. Ternyata virus itu hanya menyerang manusia. Semua bangunan dan mobil ditinggalkan oleh orang-orang yang sudah mati. Dan saat Simon sampai di rumah sakit, alangkah terkejutnya ia melihat bahwa banyak sekali mayat yang bergelimpangan di sana. Lalu seekor anjing kelaparan dan mengejarnya. Di lain sisi, tiba-tiba Markus terbangun dan mematikan alarm yang biasanya Simon matikan. Markus melihat Simon yang baru saja pulang dari luar. Simon mengatakan bahwa di luar sana tidak ada siapa-siapa dan semuanya mati. Dan nampak Simon yang ketakutan dan depresi. Di sini Markus menenangkannya. Kemudian Simon mengajak Markus untuk meninggalkan tempat itu, dan mereka akan meninggalkan bunker itu esok hari. Malamnya saat mereka sedang tertidur, tiba-tiba alarm oksigen mengatakan bahwa ada sesuatu yang menyumbat ventilasi udara dan membuat oksigen menipis. Karena hal itu, mereka berdua tidak bisa bernafas. Markus yang sadar ada hal yang aneh, kemudian berusaha mengeluarkan kakaknya dari bunker tersebut agar mereka bisa menghirup oksigen. Alhamdulillah mereka berdua selamat, tetapi mereka semua sudah ditunggu sekelompok orang yang ternyata menyumbat ventilasi agar Simon dan Markus keluar dari bunker itu. Mereka semua kemudian menodongkan senjata dan menggiring Markus dan kakaknya masuk ke dalam bunker, dan film pun bersambung.